warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'ada wa nasara abdahu wa azza jundahu wa zalla azara wa'ada. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu wa la kariha al-kafirun wa la kariha al-munafiqun wa la kariha al-musyrikun. Alhamdulillah ta'ala Ramadan siaran lil mu'minin wa ja'alahu syahran Quran lil muttaqin wa innasi hudan lin nasi wa yahdil huda taufiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kiram wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimahullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini, hari yang penuh dengan kebahagiaan, kelezatan samawi, keindahan spiritual, kita dapat duduk bersimpuh di masjid yang kita cintai ini, membaca takbir, tahlil, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah karena telah selesai melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan Ramadan. Meskipun kita menyadari betul bahwa ibadah mahdoh yang kita lakukan maupun ibadah sosial yang kita lakukan belum bersifat maksimal dan belum bersifat optimal, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menerima ibadah yang kita lakukan dan menyempurnakan segala kekurangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kita menyadari bahwa takwa yang menjadikan tujuan dari ibadah saum adalah indikator yang paling mulia dari setiap manusia. Hanya manusia yang takwa yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian dalam pandangan Allah adalah yang paling mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kepada para sahabat, ayyuhan nas kullukum min adam wa adam min turab la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wa la li abyad ala aswad illa li taqwa. Wahai sekalian manusia, kalian semuanya berasal dari tanah, berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Tidaklah orang itu lebih mulia dari orang ajam atau orang Arab. Tidak pula orang yang berkulit putih lebih mulia dari orang yang berkulit hitam, kecuali karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya keindahan kehidupan, keberkahan kehidupan akan diturunkan oleh Allah dan dimunculkan dari kami ketika diri kita menguatkan landasan iman dan takwa. Ketika masyarakat dan bangsa kita beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan penduduk langit dan bumi beriman bertakwa kepada Allah, maka kami temukan keberkahan dari langit dan kami munculkan keberkahan dari bumi. Akan tetapi sebagian besar manusia mendustakan pada Allah dan mendasarkan ayat-ayat. Di dalam sebuah hadis mengatakan betapa sebenarnya perbuatan-perbuatan mendustakan itu perbuatan yang sangat menghancurkan.
perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun juga. Orang yang beriman, orang bertakwa, apalagi para pemimpin. Para pemimpin itu tidak boleh membiasakan berdusta pada dirinya, pada masyarakatnya. Karena dusta itu akan menyebabkan kehancuran. Dusta itu akan menyebabkan kemiskinan. Khianat itu akan menyebabkan kemiskinan. Tidak ada satupun yang mengatakan bahwa karena kekurangan pangan, kekurangan sandang terjadi kemiskinan. Terjadi karena khianat, tidak aman, karena berdusta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah dikatakan al-amanatu tajribul rizqa wal khianatu tajribul faqr. Amanah itu, kejujuran itu akan menghasilkan rezeki, akan menghasilkan dalam tangan kemakmuran. Sebaliknya khianat itu akan mendatangkan kemiskinan, kefakiran. Oleh karena itu, mari kita mengajak diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita, dan para pemimpin kita, apakah itu pemimpin formal maupun pemimpin informal, di bidang pendidikan, di bidang agama maupun di bidang kenegaraan, untuk berlaku jujur, karena jujur dan amanah merupakan yang penting dalam mensejahterakan masyarakat dan bangsa. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, alaikum bisirti fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inna al-birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian menjadi orang yang jujur, orang yang benar dalam ucapan dan benar dalam pikiran, benar dalam pernyataan, dalam tingkah laku. Karena kejujuran dalam merupakan sumber kebaikan. Tidak akan ada kebaikan dalam kejujuran, tidak akan ada kebaikan dalam kebohongan dan dusta, dan semuanya kebaikan itu akan menghantarkan pada derajat surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahmatullah, Idul Fitri rahmatullah. Oleh karena itu persoalan yang mau saya sekarang beratkan kita hadapi sekarang ini, persoalan masyarakat dan bangsa, dan persoalan kita, yaitu kerusakan akhlak yang perbaikannya tidak ada cara kecuali dengan membalikkan segala persoalan kehidupan kita kepada Al-Quran. Al-Quran itulah yang telah menyebabkan generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga, generasi yang terbaik. Sehingga sebetulnya Nabi khairun nas qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi manusia adalah generasi yang semasa dengan aku, dan setelah itu, dan setelah itu. Jadi satu generasi kedua, dan generasi ketiga itulah yang terbaik. Sehingga dikatakan dalam sebuah kitab Ma'alim al-Fatihah, bahwa generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga ini adalah Jailun Qur'ani al-Faridun, generasi Al-Quran yang sangat utama, yang sangat unggul. Ternyata bahwa keunggulan umat dan bangsa hanya bisa dicapai dengan mendasarkan kehidupan dengan Al-Quran Al-Karim. Tanpa Al-Quran, jauh dari Al-Quran, maka tidak mungkin bisa dicapai keunggulan yang kompetitif dalam bidang pengetahuan, dalam bidang pendidikan, maupun dalam bidang yang lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak dari saya dan saudara sekalian, mari kita jadikan pendekatan dengan Al-Quran semakin intensif dengan meletakkan 5 amaliyah sebagai bukti dari hasil kita di bulan Ramadan kemarin. Pertama, kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian, Al-Qira'ah wa tilawah, bacaan yang paling utama dalam kehidupan kita di rumah kita. Karena ternyata di rumah yang suka dibacakan Al-Quran akan turun keberkahan. Inna baita alladhi yuzkaru fil Quran tunzalu alaihil barakah. Di rumah yang suka dibacakan Al-Quran akan diturunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada generasi muda, angkatan muda, pelajar, ya maupun juga yang lainnya yang kemudian tidak bisa baca Al-Quran, buta Al-Quran. Itu akan terjadi justru kehancuran dan kerusakan. Setelah melakukan tilawah, yang kedua adalah bagaimana itu kita menjaga, memeliharanya dengan terus membaca dan juga menghafalnya.
Salah satu ciri khas pendidikan Islam adalah ada hafalan. Karena menghafal Al-Quran, menghafal hadis itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan pendidikan yang melakukan pendidikan barat, mereka mengatakan tidak perlu ada hafalan karena memang tidak ada buku atau kitab yang bisa dihafal atau yang perlu dihafalkan. Berbeda dengan pendidikan Islam, ya karena ada yang perlu dihafalkan, bahkan wajib dihafalkan sebagian, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, bahkan juga mendapatkan pahala karena menghafalnya. Ada sebuah pengalaman ketika saya mendapatkan kesempatan diminta oleh PDKI beberapa tahun yang lalu untuk melakukan wisuda terhadap orang anak muda yang hafal Quran. Ada 130 yang hafal Quran ketika itu di Masjid Sunda Kelapa. Dan kemudian dari 130 itu ada seorang yang buta, yang tunanetra, tetapi dihafal Quran dalam waktu yang singkat, dalam waktu 3 bulan. Ketika ditanya oleh panitia, oleh MC ketika itu pada bersangkutan, apa yang menyebabkan Anda berusaha dengan keras agar hafal Al-Quran, langsung dia menyatakan begini, saya ini buta, ditakdirkan Allah buta. Kalau seandainya saya tidak bisa baca Al-Quran, apalagi sampai tidak hafal Al-Quran, saya akan menjadi orang yang paling rugi karena di dunia sudah buta dan di akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Kalau sebutkan dalam Al-Quran, ya, waman a'rada dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasita fakadzalika yaumal qiyamah. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, menolak Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempurna, yang acak-acakan, yang gelisah, yang tidak tenang, dan dia akan dikumpulkan nanti dalam keadaan buta. Orang-orang buta yang berkumpulkan buta-buta mendadak ini karena adab dari Allah bertanya kepada Allah, lima hasartani amma, kenapa kami dikumpulkan dalam keadaan buta? Padahal kami asalnya bisa melihat di dunia. Kemudian Allah mengatakan, kadzalika atatka ayatuna fanasita fakadzalika yawmal qiyamah. Karena pada hari ini Anda dikumpulkan buta, kalau di dunia Anda sama sekali tidak membaca Quran, apalagi sampai hafal Al-Quran. Oleh karena itu menghafal Quran yang penting. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengamalkan Al-Quran. Ternyata mengamalkan Al-Quran dan juga menghasilkan kebaikan. Kalau kita mengambil spirit Al-Quran, semangat Al-Quran, semangat kejujuran, semangat tunduk patuh pada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, etos kerja, etos ilmu, mencari ilmu dan sebagainya, melahir generasi yang unggul, generasi yang punya etos kerja, generasi yang baik, generasi yang tidak menghalalkan segala macam cara, yang tidak menghalalkan korupsi dan khianat pada jabatan-jabatan yang dipegangnya. Dan yang terakhir, mendakwahkan Al-Quran kami dalam kehidupan kita, mengajarkannya Al-Quran kepada masyarakat kita, keluarga kita, anak kita. Karena mengatakan orang yang the best, paling baik itu adalah orang yang suka belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Oleh karena itu mudah-mudahan pada kesempatan ini mewakili Ramadan, ya, satu Syawal yang penuh kebahagiaan ini, kita semuanya yang ada di sini, keluarga kita dan masyarakat bangsa kita, menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang ahli Quran, yang dekat dengan Al-Quran, yang pikirannya sejalan dengan Quran, yang kelakuannya sejalan dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu iyyakum khairan alamin. Wa nafa'ana wa iyyakum fi suratil mu'minin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وقل ربك وارحم أنت أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته قد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mari kita akhiri khutbah ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah SWT dengan penuh khusyuan. Kita menggunakan kedua tangan kita bermohon kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu wa syukru wa tamannu wa rahmatullahi kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Ya Allah, ya Rahman ya Karim, terimalah ibadah kami dalam bulan Ramadan dan berikan kesempatan kepada kami semuanya bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, limpahkan kepada kami umur yang berkah, umur yang menghantarkan kami beribadah kepada Dia. Limpahkan dengan rezeki yang halal, rezeki yang baik yang menyebabkan keinginan kami untuk berbuat yang terbaik. Allahumma ya Allah ya Karim, walli umurna khiyarana wa la tuwalli umurna syarrana. Allahumma walli umurna khiyarana wa la tuwalli umurna syarrana. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang berpihak pada kebaikan, pemimpin yang berpihak pada kebenaran, pemimpin yang berpihak pada kaum para miskin, pemimpin yang selalu jujur dalam ucapan, tindakan, dan perbuatan. Jauhkan dari kami pemimpin yang suka berdusta, yang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan jabatan dan amanah. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syarrana. Allahumma ahdi dhalimin bidzalimin wa inna syaitan musyrikin bi rahmatika ya arhamar. Ya Allah ya Rahman, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni ya Allah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah segala dosa dan kesalahan kami, pemimpin kami, kaum muslimin, kaum muslimat yang melalaikan tugasmu. Rabbana afrika yang sabr wasabit aqdamana fansurna ala qawmin kafirin fansurna ala qawmin zalimin fansurna ala qawmin fasiqin fansurna ala qawmin hasidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanahu wa ta'ala rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.